kabar? Oh, suami Raul Lemes, lagu Lemes ya. Oh iya, Kita kan aku ya nggak pernah tetep- musuhan iya sebenarnya. kan? Orang-orang yang membuat kita itu menjadi kayak nggak baik. Gimana? Aduh, Rafael suka bercanda, ngomongnya diambil hati. Oh, di aja. Waalaikumsalam. Nek. Capcus. Tenang Capcus. Jadi aku tuh punya banyak temen. Capcus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek. Aduh, rumah udah gede gini udah harusnya vakum cleaner, Po. Aduh. Udah dia kalau di luar mah vacuum cleaner tuh percuma. Udah kalau kita kan orang lama. Ini kapan bikinnya? Ya kan lu tahu apa kan? Taman Firdaus. Tiba-tiba desa mau membuat Taman Firdaus dan kalau malam lu tahu pohon kelapa gue ada lampunya. Tapi ini kemajuan loh, ini tanaman Apa? ini, tanaman-tanaman baru. Ini baru ya? baru. Bagus. Ini Dibikinin kalau ini sama aku papa. udah di dalam rumah. Kalau kamu kan yang tanaman di mana-mana banget. Kalau aku kan senengannya jangan terlalu nggak banyak, tapi di pinggir-pinggir gitu. Nah, tapi papa tuh pengen Banyak ada perubahan. kolam. Menurutmu bagus gak? Ini nggak ngerti ya, banyak perubahan. Ada mendadak ada mobil ada VW kodok, terus ada kolam. Oh, mobil itu keren. Menurutmu keren? Mobil iya. Ih, gue mah berantem. Okay. Kalau ini gue nurut aja karena kan tadi Kenapa banyak film India yang pakai hula-hula? emperan. Ya udah dia masuk ya. Kamu kan udah antigen kan? Udah antigen, udah Nggak berani udah aku kalau nggak antigen Ya. itu kemana-mana. Net, anyway Baswe lu lagi ngapain aja sih? Aku ada sih sebenarnya kalau hari-hari di rumah memanage waktuku ada tuh. Ngapain? Pagi, kamu ngurus tanaman. Tapi ku atur misalnya besok syuting tuh hari ini ku beresin semuanya. Apa namanya? Nyiram tanaman, aku nyapu, aku ngepel semuanya. Jadi aku kerjain. Jadi aku bersih-bersih rumah sendiri. Aku kerjain bersih-bersih rumah sendiri. Net, kalau ngomong-ngomong kan lu kan ini kan bunda ya, bunda banget, bunda buat semua orang. Kita tuh punya Capcus, pemirsa Capcus ini harus tahu bahwa Yunet itu adalah kenapa dipanggilnya bunda, karena dia itu kayak nggak punya masalah gitu. Padahal teman-temannya banyak, padahal dia sebenarnya punya masalah, tapi karena teman-temannya udah pada ngadu sama dia, jadi dia kadang-kadang suka lupa sama masalah lu sendiri ya. Lu ngerasa nggak sih kalau sebenarnya lu capek sama teman-teman lu yang suka curhat sama lu? Nggak? Sebenarnya itu kayak komplimen loh. Kalau orang bisa ngomong sama kita itu sebenarnya dia percaya sama kita. Dan kita itu mesti tanggung jawab nyimpan itu, ngerti nggak sih? Tanggung jawab nyimpan itu. Gimana sih? Dia udah sampai cerita sama gini kan berarti dia sudah tahu resikonya. Kalau misalnya kenapa-napa, misalnya kamu percayanya sama aku doang nih. Kalau sampai keluar, kamu udah bisa pastiin dong aku yang ngomong. Kecuali kamu ngomong sama beberapa orang gitu. Jadi kalau untuk ngomong sih alhamdulillah sih cukup dengar dan aku gini. Terus nggak mau gini loh, nggak mau jadi kompor orang. Ini kan nih kayak gini nih, Yunet itu kan pokoknya bunda, kita cerita sama kamu. Kadang kita suka lupa bahwa kamu juga punya masalah. Pernah nggak sih di satu masa gitu atau satu masa tuh lo ngerasa bahwa gue tuh lonely, gue sendiri, gue kesepian. Sebagai single parent nih ya, lu berapa tahun sih 13 Nat? tahun dan 13 tahun gak ada pasangan. Nggak ada pasangan. Ih gue mah gak bisa tuh. Itu tuh gimana tuh? Pertama Menghadapin mungkin, itu. Enggak, sebenarnya kan karena gini nih, karena tahu diri kita nih. Mungkin kalau misalnya aku misalnya sosok cewek yang misalnya nggak bisa nggak ada cowok gitu. Oh itu pasti aku punya akan paling nggak tuh mesti ada orang di samping gitu. Nah kebetulan ini aku yang nggak gitu loh. Terus kalau ditanya lagi, lo bisa sih segitu lama sendiri? Oh iya bisa. Kalau ditanya, lo kesepian nggak sih? Ada lo kesepian. Umur secara udah mau 50. Masa-masa kesepian lu tuh pada saat apa? Lagi sendirian teman-teman udah pada pulang, umpamanya ada yang datang ke rumah lu. Nggak menentu. Kadang-kadang itu paling melo adalah kalau kita mikir anak.
Paling melo adalah hal kalau misalnya kita mikir anak. Sekarang Udah kayak pada misalnya gede-gede, ya kan? Kevin Selo ya. Kevin Selo gimana pun juga aku harus berbagi sama papanya. Berbagi sama papanya yang aku sendiri gak mau ngerepotin dia. Jangan gara-gara ibunya yang kepengen, gara-gara gue lu jadi repot gitu. Misalnya gini, hanya karena aku kangen terus jadinya aku ngerepotin anakku gitu. Aku nggak mau. Nggak mau. Jadi mendingan tahan aja. Nah, saat menahan rindu, kangen, aduh kok aku sendiri ya, kok aku Kita video call Mimi yuk, bisa nggak ya? Coba nggak? deh kayaknya. Iya makanya. Dia tuh mau juga nanti. Ntar ya. Ntar aku tanya Mimi ya. Ini bikinan Bibi bukan? Bikinan aku dong. Oh, kau. Wah, Mas Sandi. Sandi Sandoro. Mas Sandi. Hey, San, apa kabar? Ini lagu baru nih. Jadi, Mimi nyanyi lagunya Sandi. Lagu Meli. Lagu Meli. Kalian nyanyi berdua, duet. Lagu lama apa lagu baru? Lagu Lemes ya, Nek. Oh, suami Raul Lemes, lagu Lemes ya. Nih kapan-kapan di itu dong, Ini di Kecapcus. si Is punya acara baru. Jadi dia. Aku udah bilang, aku udah tak ini api kok. Ini dia baru datang dari Jerman, jadi dia pas-pasin waktunya sama Sandoro. Mi, ya Udin kapan-kapan ya, kesiapin waktunya ya. Mumpung lagi ada lagu baru. Ya pasti. Yo, Ya pasti. ya Udin. Anyway, bahasnya congratulations ya, udah mau mantu. Ya Udin, sukses ya Mi rekamannya ya. Mwah. Dah, Sandi, dah. Dah, sukses. Tuh, Kapan-kapan kapan-kapan Rumpis juga Mimi. lucu Tuh, tuh. iya. Aku pernah ngeliat YouTube atau pemberitaan lagi deh, aku pokoknya banyak banget kan ya teman-temanku ya diberitain gitu kan. Kamu nggak sengaja ketemu Raffi. Terus Raffi bilang, oh iya mau duet. Kamu nyanyi bareng Gigi, itu udah pernah terlaksana belum sih? Kamu main ke rumahnya atau Raffi main ke rumahmu sama keluarganya? Kapan ketemunya? Yang waktu itu loh, waktu di Trans 7 ada acara Mas Tukul ya, kalau nggak salah ya. Itu vlognya Christina kan? Oh di vlog Christina, Aku iya. belum punya itu. Oh iya waktu itu belum. Ini baru pasangan. Ya, aku yang live-nya, sehat-sehat Mbak Yuni. Datang dong kok, oke bos, kantor aku undang datang ya. Enggak aku tanya gosip nggak? Enggak pasti. Enggak, kalau itu mah nggak gosip, bener. Tahu enggak? Cerita-cerita aja depan gitu. Kenapa aku? Kalau live di YouTube, Kok ngomongnya Mbak Yuni kalau sama aku Wahyu Setiani Budi. Foto landscape, foto landscape. Mau. Ya udah, kita collab. Nyanyi sama Nagita bagus pasti. Oh ya di Insta Story. Tapi aku itu belum punya YouTube. Dia pikir aku punya itu YouTubeku, padahal bukan. Itu punya Christina. Itulah Nah, kadang kesalahan. Iya, makanya itu kan, maksudnya kan hubungan baik kan walaupun Oh iya, kita kan aku ya nggak pernah tetap musuhan iya sebenarnya. kan? Orang-orang yang membuat kita itu menjadi kayak nggak baik. gitu Kadang kayaknya. kita tuh kadang apa ya, netizen itu kayak mau ngatur hidup kita ya. Ya gini, Ngerasa gitu ya, nggak sih lo? silaturahmi ya. Kadang kita mau ngasih happy birthday ya kan. Selewatnya, oh teman kita, oh lagi ulang tahun happy birthday. It's normal. Nah udah pernah belum kejadian kan Yonat sekarang udah punya vlog juga, ada kok pernah collab nggak sama vlognya Raffi sama Gigi? Enggak, aku Belum. yang kolaps itu cuma sama kamu yang aku datengin ya. Yang lain itu pas datang ke rumah. Kayak si Ata datang ke kemarin, rumah, terus Lasso datang ke rumah, terus semuanya ke rumah. Karena aku gini nih mikir pandemi belum tentu orang tuh berkenan kedatangan Kita datang. tamu. Tapi kalau misalnya sama Raffi ya sama Ada kepikiran Gigi, nggak mau bikin apa gitu? Sebenarnya ya kita itu biasa aja kayaknya orang yang bikin ribut kayaknya belum ngomong aja itu bisa menjadi satu keributan Iya, yang gitu. iya. Menjadi kasihan mungkin
Mereka mendedikasi, mereka lebih kasihan sama aku kayaknya. Nah, yang duet itu akhirnya gimana? Ada nggak pernah menghubungi dari Nggak tahu. Raffi atau Enggak, manajemennya? aduh Raffi kan suka bercanda, ngomongnya diambil hati. On the spot aja. Padahal kita nungguin tau. Emang ngomong apa sih dia waktu itu? Dia, aku pikir, kalau kita tuh netizen, kita nungguin. Mendingan netizen masak deh di rumah. Dia pada nungguin berita yang gak jelas. Capcus. Capcus. Tapi Nat, ngomong-ngomong soal anak-anak yang tadi kan kamu bilang ngerasa bahwa sebenarnya hal yang paling melo, yang paling menakutkan itu Kalau aku ketika anak-anak besar ya kan, anak-anak besar, anak-anak nikah. Pasti Kak Abang udah pergi belum? Abang Kalau udah itu sih jauh ya. Gini nih, alangkah sedihnya kalau suatu saat kita nggak ada, anak kita nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti apa-apa. Itu yang itu gue sih. takutin. Jadi gimana? Jadi lu gini, ngajarin ke jadi mereka? aku merelakan anak-anakku itu gini. Jadi kalau di rumah anak-anakku selalu bilang kalau di papanya itu kayak asrama. Karena Henry Semuanya, itu strict semuanya. iya, jam segini harus ini, waktunya ini. waktunya pingpong, waktunya ini, waktunya gini. Kalau di Bunda Tadinya dipikir, jadi anak-anakku tahu belajar disiplin sama papa, belajar hidup sama bunda. jadi mereka udah bisa. Jadi bisa kayak misalnya ini. anakku anak laki, jangan salah, anak-anak ku ajarin harus tahu masalah, harus tahu masalah apa, semuanya udah ku ajarin. Gimana Sekarang punya- tuh udah lu udah ajarin dari kayak gitu. kapan-kapan, karena lu jangan anak orang, nanti lu tanggung jawab lu tuh panjang gitu loh. Benar. Jadi dikasih itu sebenarnya, udah kenapa kamu suruh saya gitu? Biar kamu ngerti nah. Edukasi seks itu Iya, penting karena ya. kita nggak tahu loh umurnya ada apa. Kalau pas nggak ada dia nggak tahu kan dia lebih kasihan. Karena kalau nanya papanya pasti kan, Pak ini nih, banyak kali cerita kalian. Ya kan, udah selesai gitu. Yang aku lihat ya, kamu tuh ya walaupun 4 adikmu jauh gitu secara tinggal dan karena memang secara kehidupan juga terpisah gitu. Tapi ketika ada tuh kamu tuh emang bener-bener jadi bunda gitu buat mereka. Itu tuh yang apa ya? Lu ada perasaan gini gak sih? Kapan sih waktunya kalian perhatiin aku, jangan aku terus ke kalian gitu? Aduh, aku takut sakit. Jadi gini. Berharap. Aku takut sakit tuh gini. Karena kalau kenapa aku pandemi itu begitu kayak orang gini ya. Terlalu gini, mama tolonglah jaga ini, aku jaga ini. Aku nggak terima tamu dulu gini-gini. Sebenarnya bukan mikirin buat aku. Tapi Adikku hamil tinggal di rumah. Mamaku tuh kan stroke ya, Iya. ngomong susah, apa segala macem. Kebayang dong, kalau misalnya ada apa-apa sama mamaku, ngomong aja susah. Terus kalau misalnya harus misalnya ke dokter pencet ini susah. Terus dengan sesak nafasnya itu kebayang banyak gitu, kerepotan itu. Nah kalau misalnya semuanya atau semua yang kerja di rumah staff misalnya lagi susah, akunya sehat masih bisa minta tolong aku. Nah kalau misalnya akunya yang sakit. Aku minta tolong sama siapa? Sama siapa? Siapa yang bayar billingku? nah kalau ketemu Mimi, ketemu Mama, Ai kumpul gitu, kalau- ada momen-momen spesial aja atau di Kalau masa pandemi ya? spesial, Di dia masa pandemi itu waktu spesial. Waktu Kayak spesial kemarin itu Ai 7 bulanan, itu, ulang terus tahun. itu ya kadang-kadang nggak spesial. Namanya juga kan pengen sungkem sama mama. Kadang-kadang itu pengen lihat mama. Mama tuh gitu sekarang kan. Mama itu kan di mana? banyaknya di Yanti. Di Yanti. Karena Yanti juga kan si Raul tuh kan lockdown Benar. Iya, Nggak jadi boleh, nggak bisa masuk nggak bisa Indonesia masuk dulu. Indonesia, nggak bisa kemana-mana. Yanti juga pernah ke sana harus karantina dulu dan lain-lain. Jadi dia itu orang yang nggak Yang bisa ada sepi lama. juga. Jadi dia itu mama nemenin itu karena ada cucu-cucunya. Jadi Masih gitu. kecil, memang kan Mama sebenarnya kan dan- dari dulu kayak Yanti dulu Yanti berkegiatan, Loli Jel kan Yanti Mama juga. Yanti waktu zamannya itu yang antar ke dokter sekolah semua kan Mama. juga. Ngomong-ngomong soal anak-anak, katanya lu bikin surat wasiat bener. Itu bukan konglomerat ya, Bu? Iya kan? Kali aja tanah sekian hektar buat Kevin, Selo, apa sih? Kalau aku Sekaya itu. sekaya itu terus aku udah kayaknya gue udah ini mungkin gue tulis gue data ya. Nah kayak misalnya aku punya anak 2 anak laki-laki, ini anak-anak ini nanti gede, kalau kita nggak ada gimana caranya sekolah aku sanggup terus apa enggak, aku produktif atau tidak. Nah di saat aku pikir gue belum tentu produktifnya sampai kapan sih usianya gitu. Dan kita mulai mikir dong, anak-anak,
oh setiap kali ini ditabungin, setiap kali pecah 2 anak ini dibikinin tabungan. Oh iya asuransi kesehatan 2 anak dibikin. Oh iya asuransi sekolah 2 anak dibikinin, digini. Jadi mungkin itu. Jadi itu hal-hal yang wajar sih sebenarnya kan sebagai ibu gimana caranya. Oh iya ya nanti ini anak-anak laki. Jadi bukan kita warisan mesti yang modal. tiba-tiba kamu ke notaris bikin warisan ini buat ini, bukan gitu kan. Oh belum, nanti ya doain aku kaya raya terus Amin. nanti aku datang ke Bang Minola. Bang Minola tulis itu nanti biar nggak salah. Gimana rujak kangkung gue? Endul kan? Ini udah best. Kepedesan nggak? Best. Jadi pesennya kalau kesini ini aja udah. Rujak kangkung udah. Tapi ngomong-ngomong persahabatan kita ya, lu inget gak sih Nat foto ini? Nih ya, gue masih nyimpen loh. Gue nggak tahu deh, dulu kita kan ini semua kayaknya Ini kayaknya ini semua enggak, di ini album ini nih BBA. Di semua rumah kayaknya punya ya. Aku duluan yang iniin. Iya benar. Kalian tuh suka nggak ingat aku aja dari mau tanda. Tapi tunggu dulu, ini soal ngomongin soal ini tau gak, waktu Raffi kesini katanya gini, gue udah pernah nih lihat foto-foto ini di rumahmu dulu. Dia inget aja lagi. Bukan, dia itu ingetannya tajam tau. Iya katanya gini. Kan ini pergi ini kan masih huru Ada dulu iya ember. Bayangin ya, ini berawal dari saya masih berumah tangga sama Bang Henry. Jadi masih di Kemang dulu. Jadi lebih Emberan. dari Dan 14 tahun, lebih dari ya hampir 15 tahun lah 15 ini tahun terkumpul. ini lebih dari, dan kita nggak tahu kalau sebenarnya rumah tangganya Unit lagi gonjang-ganjing. Padahal itu rumahmu adalah tempat kita ngumpul, makan, ini Iya, ono iya. janjian, ini ono di situ. Kita nggak tahu kalau yang punya rumah lagi ini ono kucrut. Ya asli sih. Asli sih itu Net. Iya, Lu iya. paling pinter ya nyimpen Bukan pintar semua. maksudnya, terus kalau aku ceritain terus kalian mau ngapain gitu nanti malah Iya kan paling nggak kan rame. ngasih hiburan. Jadi begitu tahu deh gini. Aku taunya ketika aku lagi mau pindah rumah, terus tiba-tiba dia ngomong gini, kalau ada lihat rumah yang lucu, kecil, lucu, yang yang penting aku buat mampu. yang aku bisa gitu. Aku ini deh, gue bilang Net, mau ngapain lu, kan rumah lu bagus di Kemang, gede apalah segala macam gitu kan. Enggak, aku mah itu gue kaget asli. Oh itu tahunya dari itu ya? Itu Pas gue rumah kaget, ya? gue Ya kaget. Allah. Dan akhirnya kita tuh ngerasa bahwa yang kita ngerasa berdosa gitu, tau nggak? Gue tuh sama teman-teman tuh ngerasa berdosa bahwa, sumpah, makanya inget nggak yang kita Ya, terus waktu itu, ngajak kamu pergi, akhirnya kita ngajak dia pergi ke puncak nginep, kita ngasih penghiburan gitu, ngasih Iya. hiburan ke dia bahwa kita tuh ngerasa berdosa selama ini kita malah ngerepotin dia, padahal dia lagi ada masalah gitu. Itu kita nggak tahu, asli gue nggak tahu. Dan yang dia pindah dari Kemang itu, aku sama suamiku yang nyariin rumahnya. Tadinya buat aku, tapi terus kayak ngerasa kekecilan gitu. Ya udah deh, ya kata Yunet yang penting ada dulu aja. Jadi kita kan saya harus keluar dari rumah bawa anak-anak gitu. Terus gimana ya caranya ya? Gak apa-apa deh gitu. Jadi aku nggak pernah kasih tahu anak-anak. Tiap hari datang ke situ bikin rumah, bikin kamar persis seperti yang di kamar Yang di Kemang kamar supaya anak-anak itu nggak ngerasa beda banget gitu loh. Jadi ya udah akhirnya kita pindah situ dan bertiga. Itu Kevin asli, sih, itu lu. kita tuh ya bener yang terus nginep di villa temen ya, nginep di villa temen ya. Gue deh, lu nangis nggak ya? Kayaknya lu hampir nggak. Enggak kan kayak nengong lah ya, nengong. Nengong, tapi yang bagaimana- bikin gak nengong itu kita juga berwartawan. Iya bener. Itu zamannya, itu Kamu ternyata ingat gak emang sih, aku naik mobilnya Meli, aku naik mobil, wartawannya masuk mobil kita juga. Hah, ini kalian ngapain? Itu sih gila banget. itu masa-masa muda Kita yang duduk, duduk. Kita mau duduk, kita ngopi orang gini. Pas turun di bawah, hah, itu orang ngapain semua kita nggak? itu asli, itu asli. Capcus. Capcus. Dan mudah-mudahan itulah obrolan aku sama Yunet, paling enggak mungkin yang selama ini orang nggak tahu, ya kan? Ya kan, Woman Stop. Kita tuh sebenarnya banyak banget cerita tentang Unit, tapi kan emang
Waktunya terbatas ya Net. Paling nggak Saya mudah-mudahan. capcus, coba kalau nggak capcus. Bener. Paling nggak kan Ya. mudah-mudahan menginspirasi banyak orang bahwa pertemanan itu harus seperti itu, bahwa seorang ibu single parent itu juga notabene enggak yang harus sedih, harus berasa lonely, apa banyak hal yang dilakuin ya. Net. Boleh Ya kan? Jadi pertemanan itu yang penting adalah memahami. Ya. Paham bahwa temennya gini, paham lagi temennya lagi nggak pengen ngomong, paham bahwa temennya ini gue lagi Pengen butuh sendiri. me time Oke, apa segala. heeh. Pahamin aja, karena kita juga kadang-kadang begitu. Terus udah gitu, setiap teman kadang-kadang punya pilihan hidup juga masing-masing gitu loh. Boleh kasih saran, tapi nggak boleh Ikut campur, membuat nggak ikut boleh, campur. ya. Aku sama adik-adikku gimana pun juga, Seperti adik-adikku itu ya? selama tidak dimintain untuk ini apa segala macam, Minta berpendapat, tidak kamu berani, diem. aku akan diam. Tapi ada saatnya dia, waktunya dia nggak ngomong, dia butuh perhatian, Udah aku mun- ada di depan. Ya. Gitu. Mudah-mudahan ini menginspirasi kalian semua. Jangan lupa saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 8.30 hanya di Trans 7. Bye. Thank you ya Net. Capcus.